tergabung dalam sebuah kalimat yang turun dari langit, yang keluar dari bumi. Apapun sifat yang dimiliki oleh air tersebut, selama air tersebut masih mempunyai dasar penciptaan, artinya belum ada perubahan. Lalu Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah, beliau kemudian mengatakan bahwa 7 air yang tadi yang disebutkan yang keluar dari bumi, itu air langit, air sungai, air sumur dan seterusnya, itu kemudian dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, air suci mensucikan, yang disebut dengan air mutlak. Nah, air mutlak ini air yang masih sifat penciptaannya masih dasar, tidak berubah, ya, tidak ada perubahan pada sifat dasarnya. Yang kedua, air suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Jadi perbedaan yang pertama dan yang kedua, yang pertama mutlak, yang kedua ada sifat yang membuat air tersebut tidak sampai haram tapi hanya makruh, tetap mensucikan. Disebut dengan air al-ma'ul air musyammas. Nah, air musyammas ini makruhnya pada pemakaian pada badan, bukan pada pakaian. Jadi nanti jangan sampai cuci baju, itu jangan dipakai. Kenapa? Air yang terkena terpapar panasnya sinar matahari, ya, atau yang dialiri panasnya sinar matahari, makruh dipakai. Makruhnya pada badan. Ilahnya ilah apa? Ilah medis. Ilah dalam bab masalah kesehatan. Pakaian mana ada bab medis? Pernah dengar pakaian kena flu? Enggak kan? Makanya karena tidak ada unsur itulah makanya air musyammas boleh digunakan untuk mencuci pakaian. Jadi kalau ada pakaian najis pakai air musyammas boleh tidak? Makruh tidak? Air musyammas dipakai cuci pakaian untuk mencuci najis. Makruh tidak? Atau haram? Enggak makruh. Karena yang makruh pada badan, bukan pada pakaian. Nanti jangan sampai cuci motor karena airnya air musyammas makruh. Enggak ada makruh pada motor, pada mobil. Yang makruh hanya pada badan. Sudah. Yang ketiga, air suci tidak mensucikan. Suci pada zatnya tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lain. Air ini, yang ketiga ini dibagi kepada 2 bagian. Yang pertama disebut dengan air musta'mal, air bekas pakai. Bekas pakai untuk bersuh, baik untuk berwudu maupun untuk mandi. Nah, lalu ditampung, dipakai kembali. Itu musta'mal, tidak boleh. Tidak boleh dipakai 2 kali. Kembalikan dulu dia ke habitatnya, ya, tidak boleh digunakan langsung. Habitatnya ya ke bumi. Yang kedua, air mutaghayyir. Air mutaghayyir itu air yang berubah sifat aslinya karena ada percampuran dengan zat suci. Seperti air putih dicampur dengan teh. Teh itu suci, air putihnya suci mensucikan. Tapi ketika air suci mensucikan ini dicampur dengan teh yang suci, menjadi tidak bisa lagi mensucikan, hanya suci saja. Makanya bisa diminum, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk untuk mandi, cuci pakaian, atau nggak boleh. Nah, karena sudah tidak suci. Hukum ini sama dengan air yang bercampur dengan sabun, rinso atau apapun, karena itu menyebabkan sifat air berubah. Yang jadi masalah itu ibu-ibu di rumah, karena cucinya pakai mesin pakaian dikencingi anak, masukin ke mesin cuci langsung. Masukin mesin cuci, datang air, kasih sabun, nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena masih bersih tapi belum karena bersih belum tentu suci. Kenapa tidak suci? Karena airnya bukan lagi air suci mensucikan. Karena sudah campur sabun, berubah sifatnya jadi air suci, tidak mensucikan. Najis kencing tadi tetap tidak hilang. Jadi caranya bagaimana? Kalau pakai mesin cuci, pisahkan dulu pakaian yang najis, yang dikencing anak, kencing pup anak, ya, pisahkan dulu. Lalu masukkan ke mesin cuci, datangkan air, biarkan dia
dibasuh dulu dengan air itu. Jangan campur apapun. Setelah itu sudah suci. Sudah suci. Baru dibuang air itu, masukkan air lagi, mau dicuci pakai rinso kayak 1 liter atau 1 ember pun tak apa-apa. Nggak ada urusan karena yang sudah suci. Yang jadi masalah, yang sering jadi masalah, begitu pakaian dikencingi anak, langsung masukkan mesin cuci, langsung pakai sabun, pakai air. Itu nggak sah. Najisnya belum hilang. Kalau pakaian itu dipakai lagi untuk sholat, tidak sah sholatnya. Itu sering terjadi itu. Karena ketidakpahaman terhadap fikih. Nah, itu masalahnya. Tidak paham pembagian air. Sudah paham? Paham? Angguknya kurang meyakinkan. Karena kalau orang kurang ragu-ragu tuh angguknya. Tapi matanya melotot. Tapi kalau ngangguk, paham Ustaz. Mantap. Kalau yang itu belum jelas tuh. Antara paham nggak paham. Karena ada juga orang menjawab paham karena tidak enak. Karena ada banyak tidak paham. Paham itu banyak penafsiran. Paham karena tidak mau menyusahkan guru. Ya, daripada gurunya ngulang lagi ya sepaham aja lah. Nah, itu juga ada tafsir begitu. Ada juga paham yang ditafsirkan dengan alah daripada kelamaan ngajinya biar cepat dikit lah. Itu ada juga paham karena malu. Ini kalau saya bilang nggak paham nih saya terus. Malu kan? Jadi biar saya jawab paham. Macam-macam penafsiran paham hari ini. Beda dengan ulama dulu. Ulama dulu kalau ada bilang paham betul paham. Nggak ada penafsiran. Kita banyak penafsiran. Ada 2, 3 sampai 5 penafsiran. Nah, makanya kadang-kadang paham susah juga kita paham. Makanya kadang-kadang saya juga ragu menanyakan paham. Cuma saya tanya paham karena bukan ingin dapat jawaban pahamnya, tapi ingin lihat wajahnya. Ini meyakinkan atau tidak nih? Berarti nggak paham. Saya ulangi. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai saya ulangi yang ketiga kah? Bagian dari air suci tidak mensucikan, salah satunya air mutaghayyir, air yang berubah sifat dengan sebab air tersebut bercampur dengan zat yang suci. Dengan teh, dengan kopi, dengan rinso, dengan sabun. Berubah sifat aslinya. Air itu suci tapi tidak lagi mensucikan. Kalau dicuci pakaian karena terkena kencing anak, kencing itu kan najis, dimasukkan ke dalam ember misalkan, lalu dikasih air, dikasih sabun, tidak sah. Belumlah pakaian itu dianggap suci. Kenapa? Karena airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Sama halnya kalau dimasukkan ke dalam mesin suci. Bagaimana juga cara mencucinya? Pisahkan pakaian yang najis, terkena kencing anakkah, pup anakkah atau apapun, pisahkan terlebih dahulu, cuci dengan air suci mensucikan terlebih dahulu. Sudah, lalu buang air itu. Nah, setelah itu sudah suci, mau bersih. Karena begini, membersihkan dengan mensucikan beda. Karena sesuatu yang bersih belum tentu suci. Makanya kalau orang dijilat anjing itu nggak bisa dicuci pakai rinso. Karena rinso membersihkan, tidak bisa mensucikan. Satu. Begitu juga yang suci juga kadang-kadang belum tentu bersih. Seperti kita pergi ke pantai, lalu terkena pasir pantai, disuruh wudhu, kita sholat. Sahkah sholat kita? Sah, karena pasir pantai itu suci. Tapi kalau dilihat orang kan kotor, tidak bersih. Tetapi hakikatnya dalam hukum fikih, sesuatu yang sudah suci dihukum bersih meskipun terlihat kotor. Bisa paham? Paham? Nah, itu udah mantap dikit nganggunya. Udah lebih kencang. Kalau tadi, nah sekarang lebih kencang dikit. Udah agak sedikit mantap. Ya, saya bangunkan nanti sebenarnya. Ada 2 air soalnya, bisa saya sedekah satu sama. Baik. Yang terakhir dalam pembagiannya Abi Syuja, air yang tidak suci tidak pula bisa mensucikan. Disebut dengan air najis. Air najis ini air apabila dia kurang dari ukuran 2 kula, lalu jatuh najis dalamnya, walaupun 1 tetes najisnya. Walaupun 1 tetes. Ada darah masuk ke air setetes. Karena kurang dari 2 kula tetap najis. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kula, kalau dalam pendapat Syekh Wahbah Zuhaili yang paling
besar, angkanya 270 liter. Itu air 2 kulah itu. Nah, pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tapi ini ada perbedaan pendapat para ulama, sebagiannya sudah saya jelaskan kemarin, tidak saya ulangi lagi. Maka apabila najis jatuh dalam air yang punya volume sebanyak itu, jika tidak merubah salah satu dari sifat yang 3, maka tidak dihukum najis, tetap dihukum suci. Apa Ustadz yang 3 itu? Warna, rasa, ataupun bau. Kalau berubah salah satu dari warna, ataupun rasa, ataupun bau, maka air itu sudah dihukum air najis. Paham? Alhamdulillah. Nah, Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi menambahkan air yang kelima. Jadi kemarin ada 4, sekarang ditambah 1 lagi, jadi tapi bukan dalam kitab Matan Ghayah wa Taqrib, tapi dalam kitab Syarah Matan Ghayah wa Taqrib. Apa air yang kelima? Air suci, mensucikan, tapi haram digunakan. Beliau ngasih 2 misal. Yang pertama, al-ma'ul maghsub, air yang dicuri, air ngerampok. Ada orang lagi ngambil air atau beli air, lalu kita rampok airnya. Airnya suci, mensucikan. Kalau dipakai untuk berwudu, air itu sah wudunya karena mensuci. Tetapi orang yang menggunakan air itu dihukum berdosa karena merampok air itu. Jika digunakan karena tidak ada izin dari pemiliknya, hukumnya berdosa. Di sini hukum haramnya. Termasuk air al-ma'ul musabbal. Sabbal itu dari kata sabil, artinya air yang disediakan untuk sabilillah. Ada orang misalkan menyediakan air di jalan supaya bisa diminum oleh orang yang lewat, tapi air itu dikhususkan untuk minum. Sudah dikhususkan untuk datang kita ambil wudu. Itu air yang haram. Wudunya sah, tapi ada unsur haramnya, ada dosanya. Kenapa? Karena izin dari pemilik air bukan untuk berwudu, tapi untuk minum. Kecuali dibolehkan oleh pemilik air tersebut untuk berwudu. Misalkan itu disebut air suci, mensucikan, tapi haram digunakan. Wudunya sah, tetapi tetap membawa dosa. Sama seperti misalkan begini, saya sholat dengan kain yang saya curi. Sholat dengan kain yang kita curi. Sholat itu ya sah. Kenapa? Karena rukun syaratnya, syarat sahnya sudah tercapai. Tapi ada unsur keharaman karena mencuri pakaian. Lalu kita pakai pakaian itu dalam sholat. Makanya para ulama mengatakan beda rukun ibadah dengan rukun pahala. Beda ibadah dengan pahala. Sama seperti orang habis korupsi uang negara lalu pergi naik haji. Hajinya sah, pahalanya nggak ada. Kenapa? Karena ada unsur kehara. Dan kalau misalkan kita kerja nggak digaji, mau kita kerja? Nah, ngapain haji capek-capek nggak ada pahala? Kan begitu kira-kira ya. Nah, itu logika sederhana saja untuk supaya kemudian kita memahami kedudukan hukum. Nah,